Kisah Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes yang dibuat kagum dengan kesetiaan supporter Venezia. Pelatih buka suara soal kondisi Ragnar Oratmangoen yang terjangkit virus usai absen 4 laga bersama FCV Dender. Carlo Ancelotti dipecat jika Real Madrid kalah di final Piala Raja Spanyol. Alex Pastor dan pelatih kiper Timnas Indonesia kunjungi Emil Audero di Italia. Pertemuan menyenangkan dan berharga. Dua asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor dan Sjoerd Woudenberg, mengunjungi Emil Audero di Italia. Ketiganya terlibat percakapan intens. Bersama Woudenberg, Pastor mengunggah pertemuannya dengan bersama Woudenberg dalam akun Instagramnya. Ketiganya berada di tribun Renzo Barbera, kandang Palermo, klub Serie B yang dibela Audero sejak pertengahan musim ini setelah dipinjamkan dari Como 1907. Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan dan berharga, ujar Pastor. Namun, Pastor dan Woudenberg belum bisa menyaksikan aksi Audero secara langsung karena Palermo tidak jadi bermain dalam lanjutan Serie B menyusul meninggalnya Paus Franciscus. Palermo seharusnya dijadwalkan meladeni perlawanan Carrarese dalam pekan ke-34 Serie B di Renzo Barbera, Palermo, pada Senin, 21 April 2025, namun ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena wafatnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan, jelas Pastor. Kedatangan Pastor dan Woudenberg diakini untuk membahas kemungkinan Audero menjadi kiper utama Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dalam matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Martin Paes yang biasanya menjadi penjaga gawang inti Timnas Indonesia harus absen dalam partai yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, itu karena akumulasi kartu kuning. Sejak dinaturalisasi pada Maret 2025, Audero telah 2 kali masuk skuad Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun belum diberikan kesempatan bermain. Kisah Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes yang dibuat kagum dengan kesetiaan supporter Venezia. Kisah Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes menarik diulas. Dia dibuat kagum dengan kesetiaan supporter Venezia. Jai pun bertekad untuk membayar kesetiaan yang diberikan fans Venezia itu. Dia ingin mempertahankan Venezia di Serie A. Venezia masih kesulitan keluar dari zona degradasi di Liga Italia 2024 hingga 2025. Klub berjuluk I Lagunari itu kini berada di urutan ke-18 dengan koleksi 25 poin. Nasib Venezia akan ditentukan dalam 5 pertandingan sisa pada musim ini. Sebagai tim yang berstatus promosi, Venezia bisa dibilang tampil kurang meyakinkan. Jai Itzes dan kolega hanya meraih 4 kemenangan dari 33 pertandingan. Walau demikian, supporter Venezia selalu setia mendukung tim kesayangannya. Bahkan, pada momen Hari Paskah, para supporter tetap datang ke pertandingan tandang. Momen itu terjadi saat Venezia ditahan imbang Empoli 2-2 di Stadio Carlo Castellani, Italia pada Minggu 20 April 2025. Setelah laga tersebut, Jai Itzes meminta para pemain untuk menemui supporter sebagai bentuk penghormatan. Bek Timnas Indonesia itu mengaku kagum dengan kesetiaan yang ditunjukkan supporter Venezia. Mereka selalu bersama kami dan saya meminta tim untuk pergi menemui Curva, supporter, untuk berterima kasih kepada mereka karena selalu bersama kami, kata Jai Itzes, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Senin, 21 April 2025. Mereka tidak pernah mencemooh, mereka datang di setiap pertandingan, kami juga bermain untuk mereka, kami membela kota dan klub ini, tambahnya. Untuk membayar kesetiaan supporter, Jai Itzes bertekad mengeluarkan timnya dari zona degradasi. Dengan 5 laga tersisa di Liga Italia musim ini, hal itu masih mungkin dilakukan. Kami ingin tetap berada di Serie A musim depan untuk mereka juga, pungkas Jai Itzes. Pelatih buka suara soal kondisi Ragnar Oratmangoen yang terjangkit virus usai absen 4 laga bersama FCV Dender. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi Indonesia yang bermain untuk FCV Dender di Belgia, telah absen dalam 4 pertandingan terakhir timnya di babak playoff Liga Belgia untuk lolos ke Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Pelatih FCV Dender,
Vincent Eufrard, mengonfirmasi bahwa absennya Ragnar disebabkan oleh terjangkit virus. Namun, ia tidak merinci jenis virus yang menjangkiti pemain berusia 27 tahun tersebut. Ragnar terakhir kali tampil pada 17 Maret 2025, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61 saat FCV Dender kalah dari KV Mechelen dengan skor 1-2. Absennya Ragnar dalam beberapa laga terakhir menimbulkan pertanyaan di kalangan supporter, mengingat perannya yang penting di tim. Carlo Ancelotti dipecat jika Real Madrid kalah di final Piala Raja Spanyol. Carlo Ancelotti akan semakin dekat dengan pemecatan. Hal ini jika Real Madrid kalah di final Piala Raja Spanyol. Real Madrid masih jauh dari situasi yang mereka harapkan pada titik ini di musim ini. Tersingkirnya mereka dari Liga Champions UEFA dengan skor agregat 5-1 bukanlah sesuatu yang diperkirakan banyak orang. Namun, situasi mereka di sisi lain juga tidak lebih baik. Los Blancos memang berada di final Piala Raja Spanyol, tetapi akan menghadapi Barcelona yang saat ini sedang dalam performa yang jauh lebih baik. Selain itu, perebutan gelar Liga membuat klub Katalan itu unggul 4 poin dengan hanya 6 pertandingan tersisa. Bukan rahasia lagi bahwa Carlo Ancelotti lebih dekat untuk hengkang daripada bertahan di Real Madrid, terutama mengingat performa dan hasil buruk tim dalam beberapa minggu terakhir. Pimpinan telah menegaskan bahwa masa depan pelatih asal Italia itu akan bergantung pada trofi yang dibawanya. Dan dengan kemungkinan tim tidak meraih trofi lagi, ia terancam dipecat. Seperti yang disampaikan Rodra dalam laporan terbarunya, Ancelotti dapat dipecat segera setelah final Piala Raja Spanyol jika Real Madrid kalah dari Barcelona. Berburu defender baru, bek Inter Milan ini jadi target operasi Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United sedang gencar memburu bek tengah baru. Nama Jan Bisek dari Inter Milan mencuat sebagai target utama setan merah. Bisek sendiri merupakan pemain muda yang tengah naik daun. Ia telah menunjukkan performa impresif bersama Inter Milan. Kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan menjadi daya tarik utama bagi banyak klub top Eropa. Tidak heran jika Manchester United tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun, Inter Milan tentu tidak akan dengan mudah melepas pemain andalannya. Mereka baru saja memperpanjang kontrak Bisek hingga tahun 2029. Akan tetapi, tawaran menggiurkan dari Manchester United tentu akan menjadi pertimbangan serius bagi manajemen Inter Milan. Akankah Bisek berlabuh ke Old Trafford? Cari gelandang baru, MU disarankan pulangkan Scott McTominay. Sebuah saran diberikan Gary Lineker kepada Manchester United. Ia menilai setan merah perlu mempertimbangkan untuk memulangkan Scott McTominay di musim panas nanti. Di musim panas tahun lalu, MU membuat keputusan besar. Mereka menjual Scott McTominay ke Napoli dengan harga yang cukup mahal. Di Napoli, McTominay menjadi salah satu pemain andalan Antonio Conte. Sang gelandang juga menunjukkan performa yang impresif bersama I Partenope. Lineker tahu bahwa Manchester United sedang mencari gelandang baru di musim panas nanti. Ia menilai mereka bisa mempertimbangkan untuk memulangkan McTominay di musim panas nanti. Jonathan tak putuskan cabut dari Leverkusen. Bakal gabung Barcelona atau Liverpool? Ada kabar baik datang bagi Liverpool dan Barcelona. Bek incaran mereka, Jonathan Tah mengonfirmasi akan cabut di musim panas nanti. Tah merupakan salah satu pilar Bayer Leverkusen. Sang bek sudah menjadi dinding yang kokoh di jantung pertahanan di Werkself. Namun Tah sendiri kontraknya habis di musim panas nanti. Alhasil ada banyak spekulasi terkait masa depan sang bek. Liverpool dan Barcelona menjadi dua tim yang paling santer dikaitkan dengan bek timnas Jerman tersebut. Kabar baiknya, sang bek bisa mereka angkut di musim panas nanti. Xavi Simons, mimpi kembali ke Barcelona, tapi setan merah menghadang? Xavi Simons, pemain muda berbakat asal Belanda yang kini bersinar di RB Leipzig, tengah menjadi buah bibir di bursa transfer. Pemain berusia 20 tahun ini memang tengah menikmati permainannya di atas lapangan. Performanya yang ciamik bersama Leipzig, dengan torehan 10 gol dan 6 assist dari 29 penampilan di semua kompetisi musim ini, telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Nama Simons santer dikaitkan dengan mimpi masa kecilnya, kembali ke Barcelona, klub yang membesarkannya di La Masia. Namun,
jalan pulang Simons ke Camp Nou ternyata tak semulus yang dibayangkan, karena ada klub raksasa lain yang juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Manchester United, salah satu klub raksasa Premier League, juga dikabarkan tertarik untuk merekrut Simons. Setan Merah dikenal dengan kebijakan transfernya yang agresif, dan mereka siap menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan pemain incarannya. Arsenal diminta hati-hati, Kingsley Coman bukan target yang tepat. Pakar transfer Arsenal, Charles Watts meragukan kemungkinan klubnya merekrut Kingsley Coman dari Bayern Munchen dalam bursa transfer musim panas ini. Meski sempat dikabarkan tertarik, Watts menilai sang pemain lebih mungkin bergabung dengan klub Arab Saudi daripada pindah ke Emirates Stadium. Coman, yang kontraknya tinggal 2 tahun lagi, sebenarnya bisa menjadi alternatif lebih murah dibandingkan target utama Arsenal Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun Watts mengungkapkan beberapa tanda bahaya yang membuat transfer ini kecil kemungkinannya terjadi. Arsenal sering dikaitkan dengan setiap pemain Bayern yang mungkin dijual. Namun, ini bukan rumor yang pernah saya dengar sendiri, ujar Watts kepada Sports Mole. Ia juga meragukan kesediaan Arsenal membayar mahal untuk transfer fee dan gaji pemain berusia 28 tahun tersebut. Bertambah lagi daftar nama bek yang diincar Real Madrid. Real Madrid, raksasa sepak bola Liga Spanyol, tengah mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Nama Dani Vivian, bek tengah Athletic Bilbao, kini masuk radar Los Blancos. Madrid tengah berusaha meremajakan skuad tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut. Salah satu area yang ingin mereka benahi adalah lini belakangnya. Mereka memang masih punya pemain seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Sayangnya kedua pemain itu sudah masuk usia kepala 3. Sementara itu Eder Militao, meski masih muda ternyata rawan cedera. Perekrutan bek tengah baru pun kini dirasa mutlak harus dilakukan oleh Real Madrid. Real Madrid akhirnya disebut sudah mendapat nama baru dalam perburuan bek tengah. Menurut kabar dari Defensa Central, El Real kini membidik bek Athletic Bilbao, Dani Vivian. Dani merupakan produk asli Akademi Athletic Bilbao. Ia telah menjadi bagian penting dari tim utama sejak tahun 2021. Dengan usia yang masih muda, potensi Vivian untuk berkembang masih sangat besar. Hal ini tentu menjadi pertimbangan penting bagi Real Madrid dalam memutuskan untuk merekrutnya. Dani Vivian masih terikat kontrak dengan Athletic Bilbao hingga Juni 2032. Namun, ada kemungkinan ia bisa dilepas dengan harga sekitar 40 juta euro. Masa depan Christopher Nkunku di Chelsea kian suram. Nasib Christopher Nkunku di Chelsea tampaknya semakin tidak menentu setelah namanya tidak masuk dalam daftar skuad saat The Blues menang atas rival sekota, Fulham, pada akhir pekan lalu. Keputusan pelatih Enzo Maresca mencoret pemain asal Prancis tersebut bukan karena alasan cedera, melainkan murni keputusan teknis. Nkunku, yang dibeli seharga 52 juta pound dari RB Leipzig, belum memenuhi ekspektasi di Premier League. Musim pertamanya terganggu oleh cedera, dan kini ia lebih sering menjadi pemain cadangan. Dari 9 kali menjadi starter di Liga, sebagian besar golnya tercipta di UEFA Conference League. Absennya Nkunku dari laga melawan Fulham menjadi sorotan, terutama karena Maresca memilih pemain muda Tirique George sebagai pengganti. Nilai pasar Nkunku juga menurun drastis, dari 80 juta euro pada 2022 menjadi sekitar 45 juta euro. Meskipun sempat dikaitkan dengan Bayern Munich dan Manchester United pada bursa transfer Januari lalu, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Dengan kontrak hingga 2027, masa depan Nkunku di Chelsea kini menjadi tanda tanya besar. Diogo Costa, target baru Manchester United untuk posisi kiper. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk merekrut Diogo Costa, penjaga gawang FC Porto berusia 25 tahun, sebagai pengganti potensial bagi Andre Onana yang penampilannya dinilai kurang konsisten. Costa, yang tampil impresif bersama Porto dan menjadi kiper utama timnas Portugal, memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro dalam kontraknya. Meski harga tersebut cukup tinggi, United diyakini akan mencoba menegosiasikan kesepakatan yang lebih terjangkau. Langkah ini dianggap sebagai upaya United untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka dan kembali ke jalur kejayaan di musim mendatang. Xabi Alonso diincar Real Madrid. Begini kata CEO Leverkusen. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Charro, mengonfirmasi bahwa terdapat gentleman's agreement
dalam kontrak Xabi Alonso yang memungkinkan sang pelatih untuk meninggalkan klub jika mendapat tawaran dari mantan klubnya, seperti Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen, atau Real Sociedad. Meskipun demikian, Carro menegaskan bahwa Alonso masih terikat kontrak hingga 2026 dan saat ini terlibat aktif dalam perencanaan musim depan bersama Leverkusen. Carro menyebut peluang Alonso bertahan di Leverkusen adalah 50-50 dan menekankan pentingnya keputusan dalam 3 hingga 4 minggu ke depan untuk memastikan persiapan tim berjalan lancar. Meskipun Real Madrid belum melakukan pendekatan resmi, spekulasi mengenai Alonso sebagai calon pengganti Carlo Ancelotti terus berkembang. Selain itu, Carro juga menyatakan bahwa gelandang Florian Wirtz diperkirakan akan tetap bersama Leverkusen setidaknya hingga musim depan, meskipun ada minat dari klub-klub besar seperti Bayern Munchen.